Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman hebat Indonesia. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, penuh semangat, dan tentu saja sudah siap meningkatkan komunikasi agar semakin percaya diri menghadapi interview beasiswa. Sebelumnya, perkenalkan saya Farel yang akan menemani teman-teman selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nah, suatu kehormatan nih bagi saya dapat menjadi bagian dari kegiatan yang luar biasa ini. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu nih, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau terdengar jelas, boleh dong tulisin di kolom chat, jelas dan siap belajar. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Nah, oke. Wah, mantap nih, udah banyak yang siap malam ini ya. Saya juga senang untuk melihat antusiasme teman-teman semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita pemanasan sebentar ya. Saya ingin mengajak teman-teman melakukan permainan sederhana. Nah, sekarang tunjuk diri sendiri. Pertama, silakan angkat tangan kanan teman-teman. Sekarang tunjuk diri sendiri. Lalu katakan dengan penuh percaya diri, saya layak mendapatkan beasiswa impian saya. Oke. Oh iya, sebelumnya teman-teman, jika berkenan boleh ya on cam terlebih dahulu agar mungkin bisa interaksinya lebih enak ya antar pemateri dan teman-teman juga. Jika berkenan, silakan buka kameranya. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, karena percaya diri adalah langkah pertama sebelum orang lain percaya kepada kita. Dan percaya atau tidak, interview beasiswa bukan hanya menguji siapa yang paling pintar, tetapi juga siapa yang mampu mengomunikasikan potensinya dengan baik. Nah, malam ini kita akan belajar bagaimana caranya interview dengan pakarnya. Nah, teman-teman yang kami banggakan, Fabu Special Workshop dipersembahkan oleh komunitas Forum Awardee Beasiswa Unggulan dan didukung oleh cemerlang.com sebagai wujud implementasi kontribusi dalam memberikan program edukasi dan pelatihan skill kepada pelajar, mahasiswa, masyarakat umum untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berdaya saing di era digital. Workshop yang kita ikuti malam ini merupakan bagian dari rangkaian 3 workshop spesial yang diselenggarakan oleh Fabu bersama cemerlang.com sebagai bekal bagi para calon pendaftar beasiswa, khususnya beasiswa unggulan tahun 2026. Nah, adapun rangkaian workshop tersebut meliputi belajar public speaking bareng penyiar, personal branding, time management, dan kegiatan tersebut diadakan 20 hingga 23 Juli. Oh, virtual background ya, Kak? Nggak apa-apa, Farel lanjut. Farel Oke. lanjut. Nah, karena kita semua tahu ya, uh, bahwa kemampuan saat ini tuh bukan hanya kompetensi dan sertifikasi juga ya, tetapi juga kita juga harus bisa menguasai bagaimana tadi public speaking, personal branding, dan time management. Nah, karena kita semua juga ya, uh, persaingan beasiswa itu tidak hanya membutuhkan IPK yang baik, tetapi juga kemampuan berbicara, berpikir sistematis, menunjukkan karakter, serta mampu meyakinkan pewawancara bahwa kita layak menjadi penerima beasiswa. Baik, kalau begitu, siapa yang malam ini ingin setelah workshop selesai menjadi lebih percaya diri ketika interview? Kalau iya, silakan tulisan di kolom chat. Siap interview. Oke, ditunggu ya. Oke, mana nih reaksinya? Siap interview. Wah, ini masih pada di sini kan, teman-teman? Halo, halo, apakah suara saya terdengar? Oke, siap nih. Oke, karena teman-teman sudah siap, teman-teman yang kami hormati, kini tibalah saatnya kita berkenalan dengan narasumber yang membersamai kita malam ini. Beliau adalah Coach Wahyu Ibnu Siam. Sebelum itu, saya akan membacakan dulu biodata resmi Coach Ibnu Siam. Oke, Wahyu Ibnu Siam, SIKOM, Wahyu Ibnu Siam merupakan lulusan S1 Jurnalistik Universitas Halu Oleo yang berkarir sebagai penyiar dan reporter TVRI Sulawesi Tenggara sejak 2021. Selain aktif di dunia penyiaran, ia berpengalaman sebagai crew event organizer, liaison officer, dan personal assistant.
dalam berbagai kegiatan profesional, memiliki ketertarikan pada bidang jurnalistik, public speaking, voice over, dan penulisan berita. Ia juga kerap menjadi narasumber seminar terkait public speaking dan kejurnalistikan. Berbagai prestasi telah diraih diantaranya juara satu Presenter Competition Hari Pers Nasional di Kendari 2022, finalis Indonesian Campus Presenter Hunt 2021, serta finalis Duta Museum Sulawesi Tenggara 2023. Dengan pengalaman organisasi dan profesional yang kuat, Wahyu Ibnu Siam terus mengembangkan kompetensinya di bidang komunikasi, penyiaran, dan manajemen acara. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Coach Wahyu Ibnu Siam dengan tepuk tangan virtual yang paling meriah. Oke, teman-teman boleh tepuk tangannya ya. Kepada Coach Wahyu Ibnu Siam, kami persilakan. Halo, selamat malam teman-teman. Wih, banyak ya ternyata yang join. Oke, tadi kayaknya saya nggak usah perkenalan lagi ya, karena tadi udah di present sama Farel. Kalau tentang biodata dan lain-lain, kayaknya langsung aja ditampilin deh slide ininya, materinya. Oke, jadi teman-teman, hari ini di tanggal 20, tadi saya sempat dengar juga kalau misalkan nanti di 21 dan seterusnya itu akan ada lagi seminar seperti ini yang juga materinya luar biasa ya. Tadi saya dengar ada personal branding, ada juga tentang time management, itu sangat keren banget sih kalau misalkan kalian bisa ngikutin dan mengaplikasikan materi-materi itu. Jadi kalau untuk hari ini, kita akan belajar tentang public speaking sesuai dengan background saya dari penyiaran atau broadcasting ya. Di sini saya ngasih judulnya itu Communication is Key. Kenapa sih Kak Ibnu ngasih Communication is Key? Karena menurut saya komunikasi itu emang adalah kunci teman-teman. Kita dari lahir sampai kita dewasa dan seterusnya kita selalu menggunakan komunikasi. Semua pekerjaan di dunia ini sekarang menggunakan komunikasi teman-teman. Jadi komunikasi itu adalah kunci. Tapi kalau secara uh, umum ya, dari lahir kita bisa berkomunikasi. Bayi aja yang baru lahir udah bisa berkomunikasi. Ada suara tangisan, atau juga gerakan. Itu adalah komunikasi teman-teman. Jadi komunikasi itu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya pengen nih kayaknya ada deh mungkin ya dari kalian yang bisa jelas, yang bisa jelasin apa sih perbedaan dari komunikasi verbal dan nonverbal? Ada nggak? Selain Farel ya, ada nggak yang boleh jelasin? Ayo dong, nggak ada ya? Oke, mungkin karena baru mulai ya. Oke, jadi teman-teman komunikasi verbal itu komunikasi yang bisa keluar dari suara dari mulut kita ya. Itu adalah komunikasi verbal. Kalau komunikasi nonverbal itu adalah yang berupa kayak gerakan, gestur, ekspresi. Itu adalah sebuah komunikasi nonverbal. Oke, boleh dibuka slide-nya selanjutnya, Kak? Nah, ini breaking news dulu ya. Gimana sih komunikasi dan teknologi hari ini? Jadi teman-teman, teknologi komunikasi secara drastis itu merubah cara manusia untuk berinteraksi. Data dari Populix menunjukkan bahwa sebanyak 36% orang tuh menghabiskan waktu antara 4 sampai 6 jam per hari di media sosial. Sebenarnya ini nggak salah juga teman-teman, karena yang namanya perkembangan teknologi itu bakalan terus berkembang, dan kita sebagai manusia yang juga setiap hari terpapar dengan teknologi itu juga tidak bisa menghindari. Tapi di sisi lain, teknologi ini juga memberikan dampak negatif dan juga tentunya ada dampak positifnya. Nah, kira-kira apa sih dampak negatif dari paparan teknologi ini? Slide berikutnya. Nah, jadi salah satu paparan dari teknologi ini adalah perubahan perilaku atau interaksi, yakni kemudahan akses internet itu membuat masyarakat juga sangat bergantung pada teknologi untuk berhubungan dengan dunia luar. Pola generasi, riset akademis juga membuktikan bahwa
saat ini teknologi informasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pergeseran pola komunikasi sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Kalau kita lihat nih ya sekarang, orang tuh lebih banyak yang individualis atau anti anti sosial club. Jadi kayak mereka tuh lebih cenderung aktif di media sosial dibanding di dunia nyata. Pasti kalian juga merasakan ya, apalagi ini sebagian besar pesertanya hari ini Gen Z ya. Setuju nggak dengan statement saya? Setuju, Kak, setuju. Setuju ya? Oke, tunggu dulu. Ini kayak agak gerah di sini. Boleh next, Kak? Nah, ini adalah salah satu juga dampak dari teknologi itu sendiri, tapi ini juga banyak sering terjadi atau yang biasa menjadi ketakutan kita dalam berkomunikasi. Ya, ini kecemasan sosial, di sini ada grogi dan panik. Respon fisik terhadap stres yang memicu jantung berdebar, tangan gemetar, dan juga mendadak kehabisan kata-kata saat menjawab pertanyaan. Nah, ini juga sering nih teman-teman pasti hadapi ketika teman-teman menghadapi interview ataupun juga mungkin bertemu dengan orang baru, dengan stranger, kalian tidak berani untuk menanyakan misalkan sesimpel menanyakan alamat atau mungkin ada mahasiswa baru di sini ingin menanyakan ruangan ketika di kampus, kalian tidak berani untuk menanyakan hal tersebut, akhirnya timbul respon fisik seperti ini. Selanjutnya, nah teman-teman, sebelum lebih jauh, definisi dari komunikasi ini mungkin udah lumrah banget ya di anak-anak ilmu komunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikan kepada komunikator melalui saluran atau media yang menimbulkan efek. Jadi kalau misalkan kalian nanya, komunikan itu apa sih Kak? Komunikator itu apa sih Kak? Komunikan itu adalah seseorang yang lawan bicara kita. Komunikator itu adalah kita sendiri atau seorang yang menyampaikan informasi. Nah, terus efeknya itu apa, Kak? Ya, itu tadi. Efeknya adalah bagaimana orang merespon kita. Apakah dari komunikasi yang kita lakukan ini sesuai harapan atau juga menimbulkan efek yang diinginkan seperti itu. Seperti nanti ketika kalian sedang melakukan interview kepada apa namanya wawancara ketika sedang mengikuti interview, kira-kira sesuai nggak ya jawaban saya atau kira-kira sesuai nggak ya apa namanya itu tadi respon yang saya lakukan dengan pertanyaan yang diberikan oleh interviewernya. Selanjutnya, oke, komunikasi yang baik itu bukan hanya soal berbicara di depan banyak orang, teman-teman, tetapi juga bagaimana kita bisa menciptakan ruang interaksi yang menarik dan juga tidak membosankan. Nah, semua orang tuh sebenarnya bisa berkomunikasi, tapi gimana sih caranya biar komunikasi kita tuh tidak monoton atau kayak tidak terlihat seperti orang yang membaca buku cerita atau membaca berita seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya next. Oke, ini adalah poin penting yang menurut saya semua teman-teman harus tanamkan dan harus ingat uh, 4 poin ini, tapi teman-teman boleh nambahin sendiri sesuai dengan pengalaman kalian. Kalau 4 poin ini menurut saya adalah yang selalu saya lakukan ketika akan melakukan yang namanya public speaking atau berkomunikasi. Karena kegiatan rutin saya itu adalah siaran ya teman-teman. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah persiapan, yang kedua itu vokal, gestur, dan juga skill atau keahlian. Nah, yang dimaksud skill dan keahlian di sini adalah kemampuan kalian atau uh, jam terbang, rutinitas yang sering kalian lakukan. Itu juga mungkin kalau di tingkat mahasiswa mungkin bisa seperti berlatih, berlatih komunikasi, atau seperti berkomunikasi dengan lawan bicara atau orang asing. Itu juga termasuk skill dan keahlian. Selanjutnya, rasa gugup tuh seringkali terjadi karena kurangnya persiapan atau tekanan psikologis, seperti perfeksionisme, khawatir nilai buruk, dan juga tekanan lainnya yang tergantung dari problem setiap orang. Karena setiap orang biasanya memiliki problem yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada orang yang terlalu mungkin bersifat perfeksionis. Sebenarnya nggak salah juga perfeksionis, tapi kadang sifat perfeksionis itu bisa membuat diri kita menjadi tertekan sehingga gugup atau mungkin panik. Kayak, aduh ini tadi jawabannya kira-kira udah benar belum ya?
kira-kira jawaban saya tadi sudah sesuai belum ya dengan interviewer. Nah, itu kadang yang menjadi bumerang untuk diri kita sendiri ketika kita terlalu memacu diri kita untuk perfeksionis seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah jawaban dari bagaimana sih caranya Kak Ibnu untuk mengurangi rasa gugup ketika Kak Ibnu mungkin mau siaran atau juga mau ketemu sama narasumber yang baru ketika sedang liputan di lapangan, yaitu adalah persiapan. Ini juga kalian bisa aplikasikan ya teman-teman di apa namanya persiapan kalian untuk ketika akan menghadapi interviewer nanti ketika apa namanya wawancara beasiswa, yaitu adalah persiapan observasi atau riset. Nah, kalau misalkan kita eh, saya di lapangan tuh kalau misalkan lagi on duty sebagai reporter, persiapan atau observasi yang saya lakukan biasanya kayak eh, kan udah ada tuh plannya. Misalkan besok kamu liputan di kantor wali kota terkait tentang kenaikan harga bahan pokok di Sulawesi Tenggara. Nah, observasi dulu tuh, kira-kira komoditi apa saja nih yang biasanya naik turun dan lain sebagainya. Terus kita riset juga nih di apa namanya di sosial media. Kita tahu dulu kita mau liputan di mana, kita mau liputan tentang apa dan isunya apa. Terus kira-kira siapa sih narasumber yang kira-kira bisa kita eh, ambil untuk bisa mematangkan materi yang akan kita jadiin berita tuh. Nah, terus penguasaan materi yang matang juga ini sangat penting ya teman-teman. Untuk nantinya berita ini bisa kita sampaikan dengan lugas, dengan tepat, dengan poin-poin yang eh, s- poin-poin yang tepat seperti itu. Dan juga eh, mungkin kalau persiapan dan observasi ini bisa teman-teman lakukan di apa namanya untuk bertempur wawancara beasiswa ini dengan cara teman-teman harus tahu dulu nih beasiswanya nih sebenarnya arahnya kemana. Beasiswa ini tuh sebenarnya eh, visi misi atau tujuannya tuh kemana dan juga apa sih goals yang mereka inginkan. Nah, jadi kalian harus tahu dulu kalian ini daftar beasiswa apa, tujuannya apa, backgroundnya kayak gimana, dan terus mungkin ada alumni-alumni yang sudah pernah jadi yang mendapatkan beasiswa tersebut. Kalian juga bisa belajar dari mereka. Seperti itu. Penguasaan materi yang matang. Ini seperti mungkin kalau misalkan beasiswa itu kan kalau apa namanya eh, ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan itu kan dia tentunya mengacu pada eh, juknis yang sudah ditetapkan ya. Adik saya juga kebetulan penerima beasiswa unggulan dan saya beberapa kali ngobrol sama dia. Katanya kalau di tahunnya dia itu materi yang dibahas di wawancaranya itu seperti esai yang diberikan kayak gitu. Esainya itu berhubungan dengan jurusan dia. Kebetulan jurusannya itu bioteknologi, jadi gimana sih jurusan bioteknologi itu bisa bermanfaat kemudian um, ke depannya gitu. Jadi kayak dia membuat sesuatu inovasi yang berhubungan dengan jurusannya dan itu yang dia benar-benar kuasai materinya. Jadi ketika dia nanti berhadapan dengan interviewer dia udah matang tuh untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Terus melatih diri nih berbicara di sebuah forum atau situasi yang melibatkan banyak orang. Nah, ini tuh sebenarnya simpel banget teman-teman kalau untuk mahasiswa. Kadang kalian itu kan di kampus banyak ya yang namanya organisasi ataupun juga mungkin bisa ikut organisasi di luar kampus. Komunitas tuh sekarang udah banyak banget. Mau yang offline, mau yang online itu banyak banget ya. Kayak mungkin kalau di kota saya di Kendari ini ada kayak kelas inspirasi, terus kejar mimpi, ada duta bahasa seperti itu. Itu forum yang juga melibatkan apa namanya? Melibatkan diri kita untuk bisa memacu komunikasi kita kayak gitu. Terus relaksasi, teknik pernapasan ini juga sangat penting banget. Kalau di dunia broadcasting ya, kalau di penyiaran, teknik pernapasan itu sangat penting karena kita sebagai presenter atau penyiar ketika membawakan sebuah berita itu apa namanya akan berbeda teman-teman dengan seperti saya berbicara sekarang. Itu akan berbeda ketika saya membacakan berita di uh, studio. Karena ada penggalan-penggalan atau tanda baca yang memang harus kita sesuaikan agar nantinya
teks yang sudah ada itu bisa menjadi sebuah informasi yang tersampaikan kayak gitu. Nanti akan berbeda tuh kalau misalkan pernapasannya mungkin flat atau tergesa-gesa atau mungkin juga terlalu lambat, itu nanti juga akan mempengaruhi informasi yang kita sampaikan. Manajemen nuansa hati atau mood positif nih, ini juga sangat penting. Gimana cara kita sebelum melakukan komunikasi, kita memanage diri kita dulu untuk bisa kayak moodnya naik, nggak kayak mikirin hal-hal yang eh, mungkin beban. Tapi ya tidak bisa dipungkiri mungkin setiap orang punya masalah yang masing-masing ya. Kalau mahasiswa mungkin banyak tugas atau mungkin juga ya di luar dari itu juga mungkin adalah beberapa hal yang mungkin bikin hati kalian menjadi bad mood ya. Nah, itu bagaimana sih cara kalian memanage nuansa hati kalian agar nantinya tidak berpengaruh gitu. Terus peregangan ringan senam wajah itu biasanya juga saya sering lakukan seperti senam wajah mengucapkan A I U E O seperti itu. Terus gunakan gestur dan intonasi yang tepat juga ini berhubungan dengan teknik pernapasan tadi. Juga perbanyak latihan dan juga membiasakan diri. Oke, eh saya pengen ini dong sebelum kita lanjut. Saya jadi kayak ngomong sendiri nih. Teman-teman boleh dibuka semua nggak mic-nya? Terus kita sama-sama ini latihan apa namanya pernapasan, teknik pernapasan. Boleh nggak? Ya, Boleh nggak panitia? teman-teman. Boleh Kak. Boleh ya? Boleh Kak. Oke, semuanya on cam dong. Siap. Ya, boleh dibuka mic-nya. Oke, jadi teman-teman, biasanya kita itu senam wajah. Jadi jangan jaim-jaim ya. Kayak otot wajah itu kan tegang ya kalau kita misalkan ngomongnya itu datar kayak gitu. Jadi kayak dilemesin aja. A, I, U, E, O kayak gitu. Iya Pak, betul Pak. Jadi biar relax mukanya gitu. Jadi nanti ketika kalian berhadapan dengan interviewer, kalian bisa lebih relax dan tidak gagap gitu. Atau maksud tidak tidak sulit. Bisa ya, coba. Ayo sama-sama ya. A, I, U, E, Ah, O. Coba-coba. ah. Lagi makan disuruh kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Semuanya udah bisa lah pasti. Tapi jangan di ini teman-teman, jangan dijaim-jaimin kayak A, I, U, E, O. Nggak boleh. Di sini kita nggak boleh, anu ya, nggak boleh jaim ya. A, I, U, E, O. Dan juga suaranya tuh harus kayak dari suara dada gitu, suara suara diafragma. A, I, U, E, O. Nah itu jadi kayak kita lebih lega nanti ngomongnya. Itu bisa dibiasain deh teman-teman. Kalau misalkan kalian mungkin masih belum pede, aduh kak malu nih nanti ada yang record atau ada yang jadiin meme nih di grup WA-nya. Kalian mungkin bisa ngelakuin di belakang layar nanti setelah apa namanya seminar ini. Jadi itu tadi itu juga penting ya teman-teman. Coba ditampilin lagi dong slide-nya. Selain itu, tapi kadang kalau saya ya teman-teman sebelum siaran di studio itu, maksudnya kalau kru dan lain sebagainya itu mereka udah tahu kayak, oh ini lagi persiapan ini biar nggak apa namanya nggak belibet atau ini. Jadi kayak mereka udah biasa ngelihat saya tiba-tiba kayak lagi sendiri udah mau on air kayak A I U E O itu kayak udah. Maksudnya kalau orang yang awam, ini orang gila nih kayaknya nih, ngapain gitu. Tapi itu adalah sebuah teknik ya yang saya lakukan. Terus tadi juga manajemen apa namanya, manajemen mood. Gimana sih caranya Kak biar kita bisa mood? Sebenarnya yang tahu mood kita tuh diri kita sendiri ya, dan orang tuh beda-beda moodnya. Kayak misalkan kamu eh, moodnya nih ketika makan es krim mungkin atau makan makanan manis, kamu jadi lebih mood ya. Atau juga mendengarkan lagu-lagu favorit juga membangun suasana itu juga bisa dilakukan. Hal-hal kecil yang maksudnya kayak tanpa kita sadari ternyata oh ini menunjang ini juga nih komunikasi kita karena bisa meningkatkan mood seperti itu. Oke, boleh ditampilkan lagi slide-nya.
Tadi Oke. kita belum ditampilin ya. Ya, halo. Halo, oke. Rambut juga buat orang bisa dilipat, bisa dipelihara. Nah, teman-teman, ini masih dalam teknik cara mengurangi rasa gugup ya. Dan menurut saya juga persiapan observasi itu juga selain kita harus riset ataupun juga observasi tentang materi yang nantinya akan kita bawakan atau akan kita hadapi, itu juga lokasi, teman-teman. Jadi kayak bagaimana cara kita untuk mengobservasi tempat page yang akan nanti kita gunakan atau kira-kira di sana ada siapa saja, kita sudah mempersiapkan diri, oh nanti saya akan menghadapi mungkin 3 orang interviewer, oh ruangannya seperti ini dan lain sebagainya. Kalian harus sudah bisa merasakan bahwa eh, mensugesti diri juga kalau oh ini nggak apa-apa kok, maksudnya ini tenang-tenang aja gitu. Kita hanya menghadapi sesuatu yang eh, sedikit formal mungkin, tapi ketika kalian sudah menguasai materinya, ketika kalian sudah bisa eh, relaksasi teknik pernapasan, peregangan wajah apa segala macam itu akan mengurangi rasa gugup dan juga membuat kalian lebih percaya diri. Menurut saya seperti itu. Eh Selanjutnya boleh? Next. Oke, ini vokal atau intonasi dan artikulasi dalam sebuah public speaking juga membawa peranan penting untuk lebih membuat pembawaan kita menjadi menarik perhatian. Setiap pertanyaan, setiap pernyataan atau kalimat memiliki Gitu Pak, intonasi yang kalau dia tuh berbeda nggak suka tanteng. Kadang-kadang dan aja. oke boleh di mute dulu mic-nya. Ya, makasih. Ya, setiap pernyataan atau kalimat memiliki intonasi yang berbeda. Cobalah mengatur tempo, latih pernapasan, senam wajah, latihan vokal, A, I, U, E, O, rekam intonasi saat latihan, dan juga koreksi. Ini hal yang dulu saya sering lakukan, seperti latihan senam wajah, latihan uh, vokal I, U, E, O. Dan bagaimana sih caranya supaya saya misalkan pada saat itu belum percaya diri untuk di hadapan banyak orang melakukan itu. Saya melakukan hal itu di depan kamera dan saya rekam. Kira-kira apa sih yang kurang kayak gitu? Kayak intonasinya apa ya yang kurang dari yang sebelumnya? Selanjutnya, next. Boleh berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh eh, teks berita. Sebelumnya dong, ulang kembali. Kembali, boleh? Nah, ini. Oke. Kenaikan harga BBM kembali menjadi sorotan. Ini adalah salah satu contoh teks berita ya, teman-teman. Yang tadi, yang teks berita, guys. Boleh next? Jadi, saya pengen ini deh, pengen apa namanya, yang contoh berita tadi yang sebelum sebelum slide ini. Saya pengen apa namanya, teman-teman juga memperagakan apa yang sudah saya sebutkan tadi. Ada intonasi, ada vokal, dan lain-lain. Gimana cara teman-teman untuk membaca tulisan ini, membaca teks berita ini, tapi dengan intonasi dan juga penggalan yang sesuai dengan isi beritanya kayak gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan kita membaca hanya sekadar membaca, semua orang pasti bisa ya. Kenaikan harga BBM kembali menjadi sorotan setelah pemerintah dan PT Pertamina melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi pada 10 Juni 2026. Perubahan harga tersebut sampai akhir pasti kayak maksudnya flat ya, nggak ada intonasi, nggak ada teknik pernapasan, nggak ada gestur, dan lain sebagainya. Itu akan berbeda dengan ketika kita membaca menggunakan teknik. Misalkan, kenaikan harga BBM kembali menjadi sorotan setelah pemerintah dan PT Pertamina melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi pada 10 Juni 2026. Perubahan harga tersebut memunculkan berbagai pernyataan, pertanyaan mengenai pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi dan pengeluaran masyarakat sehari-hari. Pasalnya, BBM memiliki peran penting
dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi. Ketika harga bahan bakar meningkat, efeknya dapat merambat ke berbagai sektor, mulai dari transportasi dan distribusi barang-barang hingga biaya hidup rumah tangga. Oke, sorry ya. Jadi kayak gitu teman-teman perbedaannya. Coba deh, saya mau satu orang aja kalau gitu yang boleh baca teks ini tapi menggunakan intonasi yang tepat. Boleh ya? Siapa yang berani, relawan yang berani? Atau saya tunjuk? Ayo dong, coba. Langsung aja. Oke, kalau misalkan kalian nanya, Kak, ini yang garis miring satu apa sih, Kak? Garis miring dua itu apa? Jadi garis miring satu itu koma ya, teman-teman. Kalau di TV itu dibaca koma. Terus yang garis miring dua itu titik. Terus garis miring tiga itu kayak berhenti gitu maksudnya. Jadi di eh, penggalan-penggalan garis miring itu biasa kita ngambil nafas, atau biasanya juga kita menyesuaikan dari teks yang ada nih, kira-kira nafas kita cocoknya di mana. Misalkan, kenaikan harga BBM kembali menjadi sorotan. Nah, di sini kita ambil nafas lagi. Setelah pemerintah dan PT Pertamina melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi pada 10 Juni 2026. Coba deh saya nunjuk aja kalau gitu ya. Kayaknya teman-teman di sini berani, tapi kayak, aduh Kak, tunjuk aku dong gitu. Nah, tuh Kak ada. Oh ada nih. Silakan Alfiani, boleh on cam dong. Saya pengen lihat ekspresinya juga. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Tapi Hmm. mohon maaf, dalam kesempatan kali ini saya dalam kesempatan yang belum bisa untuk melakukan on cam. Apakah tidak apa-apa, Kak? Oke, tidak apa-apa. Silakan. Baik, perkenalkan saya atas nama Alfiani, mahasiswa jurusan Matematika. Saya izin membacakan teks yang ada pada presentasi kali ini. Kenaikan harga BBM kembali menjadi sorotan setelah pemerintah dan PT Pertamina melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi pada 10 Juni 2026. Perubahan harga tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi dan pengeluaran masyarakat sehari-hari. Pasalnya, BBM memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi. Ketika harga bahan bakar meningkat, efeknya dapat merambat ke berbagai sektor, mulai dari transportasi dan distribusi barang hingga biaya hidup rumah tangga. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Alfiani. Boleh satu orang lagi? Saya Kak, Oke, silakan. Ade Amelia boleh on cam dong? Oke, setelah itu Karim Matu ya. Oke. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Amelia Kartikasari dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Kenaikan harga BBM kembali menjadi sorotan setelah pemerintah dan PT Pertamina melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi pada 10 Juni 2026. Perubahan harga tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi dan pengeluaran masyarakat sehari-hari. Pasalnya, BBM memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi. Ketika harga bahan bakar meningkat, efeknya dapat merambat ke berbagai sektor, mulai dari transportasi dan distribusi barang. Oke. Mohon maaf, mulai dari Cukup Ade Amelia. Oke, Baik, makasih ya. Baik. Oke, secara ini kalian kayaknya udah paham sih maksud dari penggunaan intonasi dan pernapasan itu seperti apa. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya. Jadi nanti ketika kalian menjawab pertanyaan juga dari interviewer, kalian juga harus menggunakan intonasi ataupun penekanan yang memang
dibutuhkan seperti itu. Eh, tapi saya yakin sih kalau maksudnya teman-teman ketika menghadapi interviewer nanti sudah lebih leluasa atau lebih santai seperti itu, karena kan maksudnya hal yang kalian sampaikan itu benar-benar yang kalian sudah pahami atau ada di dalam diri kalian. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ketika seorang penyiar gimana sih caranya untuk menyampaikan informasi sesuai intonasi dan penekanan yang tepat sehingga materi yang disampaikan itu bisa sampai kepada penonton atau kepada pemirsa seperti itu. Boleh? Selanjutnya, Kembali 20. slide selanjutnya, Kak. Oke. Teman-teman, bahasa juga penting ya ketika kita gunakan untuk menyampaikan informasi. Boleh slide selanjutnya, Kak. Jadi di dalam bahasa itu kita sebagai warga negara Indonesia pastinya ketika sedang menghadapi interviewer pasti kita menggunakan bahasa Indonesia kan. Sebelumnya, sorry. Berapa deh, Mbak? Biar Ibu 4 tahun. Slide sebelumnya. 12. Jadi ada namanya bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Kira-kira ada yang bisa sampaikan ke saya apa sih perbedaannya bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar? Slide berikutnya, sebelumnya, sorry. Slide sebelumnya. Ya. Jadi ada bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Kira-kira ada yang bisa nggak jelasin ke saya atau ke teman-teman apa sih perbedaan atau definisi dari bahasa Indonesia yang baik dan benar? Iya. Ada nggak? Habis itu. Slide berikutnya, Kak. Slide berikutnya, Kak. Rumus 5W tambah 1H ini adalah sebuah kunci dasar yang digunakan untuk berkomunikasi ataupun juga kayaknya agak nge-lag ya slide-nya. Jadi 5W1H ini adalah sebuah kunci dasar yang dapat digunakan untuk membuat materi yang kita inginkan menjadi sistematis. Nah, kadang tuh orang membaca atau menyampaikan sebuah kalimat itu tidak sistematis atau bingung nih, saya mau nyampein yang mana duluan kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, kuncinya adalah kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita sampaikan, lalu menggunakan rumus 5W1H tadi. Boleh dong ke ini bagian bahasa tadi yang 5W1H. Slide-nya. Kembali lagi. Satu slide lagi. Selain 5W1H, kita juga harus paham dulu tentang bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Nah, jadi teman-teman, definisi dari bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar itu adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan penempatannya. Selanjutnya. Jadi misalkan gini, kita tahu dulu nih ya, forum apa yang sedang kita datangin atau tempat atau lokasi kita yang kita sedang kunjungi seperti itu. Kalau misalkan kita ada di sebuah forum yang memang memerlukan bahasa Indonesia yang baku seperti itu, yang formal, pasti kita akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik seperti itu, yang sesuai dengan KBBI. Nah, sama halnya juga dengan bagaimana cara menjawab pertanyaan dari interviewer, itu juga menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI atau bahasa formal. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar itu definisinya adalah ketika kita kayak gini nih, misalkan di sini pesertanya dari berbagai daerah ya, maksudnya nggak cuma dari satu provinsi saja ya. Boleh dijawab di kolom chat. Ya, betul, Kak. Betul ya. Oke. Jadi di sini saya memberikan contoh ini bahasa Sulawesi Tenggara ya.
ini adalah bahasa Indonesia yang benar. Maksudnya penempatannya itu sesuai dengan seharusnya. Jadi kita ada di pasar nih misalkan. Permisi Bu, ada kita jual daun kelor. Nah, bawang merah tak juga dengan cabenya, nah bisa kan saya beli 5.000. Nah, itu adalah contoh bahasa Indonesia yang benar. Memang tidak sesuai dengan KBBI, tapi benar karena lokasi atau tempat kita untuk menggunakan bahasa tersebut itu ada di pasar, dan memang di daerah tersebut orang-orangnya memang orang-orang yang mengerti bahasa tersebut. Misalkan kita lagi di Sunda, teh iya sabaraha ricana. Nah, itu contoh penggunaan bahasa Indonesia yang benar ketika kita ada di Jawa Barat. Tapi ketika kita ada di Jakarta misalkan, Bang, ini berapaan Bang? Nah, itu juga salah satu contoh yang benar, teman-teman. Nah, tapi ketika kita sedang ada di forum yang formal atau mungkin menghadapi interviewer, kan kita nggak mungkin kan menyesuaikan dengan bahasa kita. Nggak mungkin nanti misalkan ditanya, apa tujuan Anda mendaftar beasiswa ini? Kamu nggak mungkin jawab, tujuan gue sih ya untuk dapetin privilege yang ada di beasiswa ini. Nggak mungkin kan? Kalau udah kayak gitu pasti otomatis kalian nggak diterima tuh. Oke. Di sini udah tahu ya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kayak gimana. Oke, next. 5W1H, kalau anak jurnalistik atau anak ilmu komunikasi mungkin udah paham banget nih tentang 5W1H. Tapi kayaknya kalian juga udah dapat deh di SD deh kalau nggak salah ya, atau SMP gitu, pelajaran tentang 5W1H ini. Tuh ada what, apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi maksud saya kenapa saya tampilin 5W1H ini adalah itu salah satu kunci dari komunikasi ketika kita bingung nih mau menyampaikan mana duluan. Bingung nih kira-kira saya mau menyampaikan apa duluan. Jadi sesuaiin dulu kira-kira mau kita sampaikan ini tentang apa, terus di mana kejadiannya, terus kapan, terus siapa juga yang terlibat atau mengapa dan bagaimana. Jadi ketika kita sudah mengetahui unsur-unsur tersebut, kita bisa meramu nih kira-kira yang mau saya sampaikan itu sebenarnya apa gitu. Oke. Selanjutnya juga tarik perhatian lawan bicara kalian atau storytelling. Cerita yang relate dan menarik ini bisa menjadi acuan kita untuk menarik attention seseorang atau sesuatu yang lagi viral atau trending dan juga berkaitan dengan audiens. Ini juga sesuatu trik ketika kita berkomunikasi dengan orang asing atau juga nanti menghadapi interviewer seperti itu. Tapi ini sebenarnya hal basic yang teman-teman harus punya nih, tarik perhatian lawan bicara. Bagaimana cara kita bisa menarik perhatian lawan bicara kita. Nah, caranya adalah dengan mendekati orang tersebut, maksudnya kayak gini. Dalam komunikasi itu, teman-teman, kita harus memiliki strategi komunikasi yang tepat ketika kita menghadapi lawan bicara. Misalkan, oh kayaknya ini orang yang humoris deh dari cara bicaranya. Jadi kita juga bisa tuh menyampaikan hal-hal yang mungkin humoris atau mungkin dengan jokes-jokes yang sesuai seperti itu. Dan juga ciptakan sebuah pembahasan yang melibatkan kontak dan emosional secara personal. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada proximity atau kedekatan. Nah, ini ada jarak fisik dan juga jarak psikis. Kalau jarak psikis itu gini, definisinya adalah jarak yang bisa dilihat secara geografis, terukur, dan bisa dilihat secara pandangan mata, seperti itu. Seperti ketika Anda dengan interviewer nanti, itu adalah sebuah jarak fisik. Tapi kalau jarak psikis itu melibatkan emosional dan kesamaan sosial. Misalkan kayak gini. Contoh dari pengalaman saya sebagai presenter nih, untuk menggali informasi sama narasumber yang saya baru ketemu pada hari itu juga. Gimana sih caranya Kak Ibnu untuk bisa mendapatkan jawaban yang sesuai? Itu tadi saya melibatkan emosional dan juga kesamaan sosial. Ketika saya sedang berbicara dengan dokter ahli jantung, saya harus riset dulu, observasi dulu. Kita kembali ke materi yang tadi. Kita harus riset dulu, observasi dulu, kira-kira dokter ini di bidang apa, terus kira-kira kalau di di dokter jantung itu apa-apa sih yang dibahas, apa-apa sih yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah, ketika saya sudah memiliki
pemahaman terkait hal tersebut, otomatis jarak psikis antara kita tuh bakalan lebih dekat. Maksudnya si uh, lawan bicara saya, dia bakalan lebih respect dan juga lebih nyaman gitu berkomunikasi dengan saya karena nyambung gitu. Nah, itu juga salah satu pemicu komunikasi bisa mempererat suatu hubungan tuh karena memang adanya kesamaan atau jarak psikis itu sendiri ya, teman-teman. Biasa kalau anak zaman sekarang itu ngomongnya apa ya, sefrekuensi gitu ya, setara gitu. Jadi kalau misalkan nggak setara, nggak sefrekuensi, kayak kita tidak setara, kita tidak sefrekuensi. Jadi uh, bisa menjadi pemicu retaknya sebuah komunikasi. Ya, seperti itu kurang lebih. Chemistry, benar. Muhammad Dafa. Tidak ada chemistry ya. Nah, ini jadi ini juga sebenarnya teman-teman bisa terapkan di luar dari apa namanya uh, ketika berhadapan dengan interviewer itu juga bisa diterapkan seperti itu terkait tentang jarak fisik dan jarak psikis. Oke, selanjutnya menjadi pendengar yang baik juga merupakan cara saya nih untuk menarik lawan bicara atau narasumber yang baru saya temui. Karena setiap orang yang mendapatkan treatment baik atau membuatnya merasa nyaman akan merasa betah dan terbuka untuk melakukan komunikasi dengan kita. Hal ini juga melibatkan zona proksemik tadi, seseorang menjadi tidak khawatir dan sangat terbuka. Jadi ketika kita apa namanya menjadi pendengar yang baik dan juga memberikan feedback yang sesuai, nah ini juga akan membuat orang menjadi nyaman gitu untuk mendengar kita bicara dan juga ngobrol sama kita dan untuk menggali informasi sebagai reporter itu tadi. Nah, zona proxemic ini adalah zona yang ada di dalam sebuah diri manusia, teman-teman. Jadi uh, gambaran sederhananya gini, kedekatan seseorang itu bisa digambarkan dengan apa namanya seperti lingkaran terluar, lingkaran terdalam, dan terdalam lagi, terdalam lagi. Nah, jadi kira-kira kita ada di lingkaran yang mana nih? Lingkaran paling ujung kah? Lingkaran yang agak ke dalam kah? Atau yang lebih dekat sekali gitu. Jadi semakin dekat seseorang, maka zona proximity itu bakalan lebih dekat seperti itu. Jadi gimana sih caranya kita orang asing tapi ketemu sama orang asing juga, tapi zona proximity kita udah bisa sedekat itu gitu. Yaitu tadi menjadi pendengar yang baik, terus kita berusaha juga untuk memahami orang tersebut. Kira-kira orang ini sukanya apa nih? Kira-kira hal hal apa nih yang bisa membuat kita nyambung ketika ngobrol sama dia. Next. Good communication, good relation. Komunikasi yang baik ini akan menciptakan hubungan yang baik. Oke, selanjutnya. Slide terakhir kayaknya deh. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya yang kayak ingin sampaikan sama teman-teman ini adalah latihan berbicara setiap hari dengan berbagai metode. Nah, kalau saya dulu gimana sih caranya dari orang yang mungkin introvert akhirnya bisa menggeluti profesi yang harus ngomong terus setiap hari harus ketemu orang baru setiap hari. Saya melakukan metode waktu itu waktu Instagram Story masih 15 detik, kalau sekarang udah 1 menit ya. Dulu saya ini ngomong menyampaikan sesuatu yang ingin saya sampaikan di record kayak gitu, di record. Jadi kita bisa evaluasi nih kira-kira apa ya kekurangan kita. Pada saat itu saya merasa udah perfect komunikasinya. Ternyata pada saat saya ngeliat di tahun yang sekarang, wah ternyata masih ada yang kurang. Ternyata dulu kurangnya di sini, kurangnya di sini. Nah, itu yang bisa kalian lakukan. Kalian belajar komunikasi atau belajar untuk menjawab pertanyaan narasumber, kalian rekam, terus kalian review lagi kira-kira kurangnya di mana, seperti itu. Terus perluas juga kosakata dan gaya komunikasi dengan membaca dan menonton. Nah, ini juga salah satu cara ya sebenarnya hal positif dari teknologi itu sendiri. Menurut saya ketika kita menonton sebuah podcast mungkin atau nonton film, di situ juga kita kadang mendapatkan apa namanya kosakata baru atau gaya komunikasi yang baru seperti itu. Perluas kosakata juga dengan cara membaca buku ataupun juga membaca artikel dan lain sebagainya. Di situ kita juga bakalan lebih banyak mendapatkan kosakata sehingga kita
tidak belibet ataupun juga tidak kehabisan bahan untuk mengelola hal yang ingin kita sampaikan seperti itu. Ketika nanti kalian berhadapan dengan interviewer, kalian sudah menyediakan, kalian sebenarnya paham nih, udah paham banget tentang materi yang akan disampaikan atau pertanyaan yang ditanyakan. Tapi ketika kalian menyampaikan, kalian bingung, aduh apa ya maksudnya ini yang saya mau sampaikan? Oh ternyata ini, oh ternyata bahasanya ini. Nah itu tadi, makanya harus banyak kosakatanya dari membaca, menonton ataupun juga banyak mendengarkan podcast seperti itu. Kalau dari saya. Kayak selanjutnya bergabung dengan komunitas public speaking untuk mendapatkan pengalaman nyata. Nah, ini tadi ya, perbanyak circle yang memang apa namanya membawa insight public speaking ke kita. Tidak mesti apa namanya tidak mesti komunitas-komunitas yang formal, yang non formal juga boleh. Maksudnya komunitas yang memang membawa kalian memberikan kesempatan kalian untuk bisa tampil seperti itu. Kayak mungkin komunitas apa ya pecinta komunitas lari mungkin atau komunitas olahraga lainnya, komunitas-komunitas eh, apapun itu yang penting di situ memang isinya melibatkan public speaking, melibatkan kalian kesempatan untuk berbicara. Nah, itu juga sebenarnya bisa membantu kalian. Kontrol gugup dengan teknik relaksasi dan mindset yang positif. Nah, ini tadi berhubungan dengan persiapan juga, gimana kita caranya untuk bisa memanage eh, mood kita, terus gunakan bahasa tubuh yang mendukung, dan storytelling yang menarik. Kalau bahasa tubuh ini juga teman-teman sebenarnya menunjang komunikasi kita. Jadi ketika saya menyampaikan berita kayak tadi tentang apa namanya BBM tadi, eh, gimana sih caranya Kak Ibnu bisa eh, agar lebih meyakinkan masyarakat gitu. Jadi kayak kita menggunakan gestur dari mimik wajah dan juga apa namanya gestur tangan yang sesuai kayak misalkan kenaikan harga BBM kembali menjadi sorotan setelah pemerintah dan PT Pertamina melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM non subsidi pada 10 Juni 2026. Perubahan harga tersebut. Jadi kayak ada gestur. Nah, tapi pada saat nanti kalian menjawab pertanyaan interviewer, jangan pakai gaya itu, gaya penyiar, tapi pakai gaya kalian sendiri dengan bahasa kalian sendiri dan intonasi kalian sendiri. Misalkan, eh, baik Pak, saya berasal dari Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara, jurusan jurnalistik. Saat ini saya sedang menempuh studi semester 3, jurusan jurnalistik. Jadi, sebenarnya, nah kayak gitu, maksudnya kayak ada gestur boleh dipakai, mimik wajah juga boleh dipakai. Jadi itu juga akan membuat kalian lebih rileks, teman-teman, sebenarnya gestur itu sendiri. Terus evaluasi dan tingkatkan kemampuan secara konsisten. Nah, semoga yang saya rangkum dari materi kita ini bisa teman-teman tangkap nih kira-kira poin dari slide yang ini apa ya? Poin dari slide yang ini apa ya? Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dari slide-slide yang sebelumnya boleh, teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya, Farel. Oke, terima kasih banyak Coach Wahyu Ibnu Siam. Luar biasa sekali ya materinya. Ternyata komunikasi itu tidak sesederhana itu ya, bukan hanya ngobrol biasa, tapi memang ada teknik-tekniknya juga gitu. Nah, saya pribadi pun mendapatkan banyak sekali insight ya malam hari ini. Semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama seperti saya. Sebelumnya kalau boleh saya minta nih, teman-teman boleh dong berikan apresiasi di kolom chat dengan menuliskan terima kasih Coach. Oke, boleh nih teman-teman. Ya, oke. Terima kasih Coach Wahyu Ibnu Siam. Sebelumnya, oke, kita lanjutkan. Kita memasuki kepada sesi yang paling ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman semua, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, untuk pertanyaan, sebelumnya kami batasi 3 pertanyaan tercepat. Boleh? Boleh raise hand-nya juga. Atau mungkin kalau yang tidak berkenan, boleh dituliskan juga di kolom chat, tapi kami prioritaskan untuk teman-teman yang open cam ya, dan mau mengajukan pertanyaannya secara langsung tanpa melalui kolom chat. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman boleh on cam ya kalau Ya, mau boleh nanti bertanya. teman-teman.
Ini bukan kesempatan yang, ini kesempatan kapan lagi gitu bisa diskusi langsung bareng coachnya langsung gitu loh. Ayo teman-teman, tidak setiap hari nih kita bisa belajar langsung dari praktisi berpengalaman gitu. Oke, ini boleh ada Kak Muhammad Al-Fatih Oke. dan Kak Fitria Khairul. Boleh, boleh Kak Muhammad Al-Fatih dulu. Saya izin minum dulu ya, teman-teman. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Jadi saya akan menanyakan dari pengalaman saya. Jadi bagaimana cara mengatasi tangan gemetar dan mulut gemetar itu ketika bicara. Karena saya pernah berpengalaman jadi MC dan itu tangan gemetar. Itu bagaimana cara mengatasi? Oke. Ini saya langsung jawab aja ya, Farel ya. Boleh Kak. Oke. Eh, Al-Fatih, kamu maksudnya ini case-nya dalam MC apa nih? MC di mana? Pada saat apa forumnya? Ketika acara penutupan turnamen sepak bola. Oke, berarti memang di kampus ya, di sekolah, Ya, hapus. di kampus, acara kampus, dan kamu merasa tangannya bergetar dan juga mulutnya juga bergetar ya untuk menyampaikan, Ya, menyampaikan sebagaimana MC seharusnya. Oke, saya langsung jawab aja ya. Kalau sepengalaman saya sebenarnya teman-teman, bahkan eh, sekelas Mata Najwa ya, host Mata Najwa siapa? Mbak Nana ya. Aduh, merasa akrab banget nih Mbak Nana. Jadi Mbak Nana bilang kalau misalkan dia membawakan acara Mata Najwa, dia tuh masih merasa ada grogi di awal. Bahkan dia sampai bilang kayak gini, kalau misalkan saya membawakan acara tersebut dan saya tidak grogi, berarti ada yang salah pada diri saya. Nah, sebenarnya itu hal yang alami ya grogi. Bahkan saya pun sampai di titik sekarang pada saat mau siaran juga, saya selalu merasa grogi di awal. Tapi bagaimana cara kita bisa menguasai stage, bisa melihat stage, menguasai medan stage dan juga merasakan bahwa uh, no problem is fine gitu, nggak apa-apa, nggak ada yang perlu ditakutkan kayak gitu. Dan juga penguasaan materi juga sangat penting ya. Bagaimana cara kita untuk bisa lebih paham situasi, paham kondisi, sehingga meminimalisir kayak gemetar dan grogi dan lain sebagainya. Saya juga pernah waktu itu pada saat sedang melaporkan situasi di lapangan ya, sebagai reporter waktu itu, eh, saya masih bingung nih pada saat awal-awal, masih kayak terbata-bata dan saya bingung sebenarnya ini yang saya mau sampaikan apa, karena di situasi pada saat itu eh, oke, lokasinya itu waktu itu ada di Lebak Bulus, Jakarta, Jakarta Selatan ya, Lebak Bulus. Di Terminal Bayangan waktu itu pembatasan arus mudik, pandemi COVID-19. Jadi eh, apa namanya arus Sebentar, mudik. Pak. Sebentar. Oke, sebentar. Ya, arus mudik itu eh, berubah ya karena adanya pandemi. Kayak ada pembatasan jumlah penumpang, terus harus rapid dulu dan lain sebagainya. Nah, saya bingung waktu itu. Sebenarnya di lokasi itu tuh ada dua terminal. Ada terminal Bayangan, ada terminal yang memang seharusnya dipakai. Tapi waktu itu terminal yang memang seharusnya dipakai itu dia tutup. Nah, jadi bagaimana nih cara kita untuk bisa paham stage dulu kayak gitu. Jadi kita percaya diri untuk menyampaikan informasinya. Saya perbanyak perbanyak informasi dengan cari narasumber yang ada di situ. Saya banyak tanya dengan orang-orang yang terlibat, dengan instansi terkait, dinas perhubungan dan lain sebagainya. Saya ramu semuanya. Ketika saya sudah punya nih semua bahan-bahan udah banyak, maksudnya udah kaya dengan materi, saya susun materi tersebut dengan poin-poin 5W1H tadi uh, secara runtut. Nah, jadi saya tahu nih poin-poin yang mau saya sampaikan. Oh, ternyata uh, terminal Lebak Bulus ini ada terminal Bayangan karena terjadi seperti ini. Terus penumpangnya juga ternyata terjadi penurunan dibanding mudik sebelumnya.
terus data di lapangan ternyata ada beberapa instansi yang melakukan pengawalan ketat. Nah, mungkin Al-Fatih ketika sedang MC, kamu mungkin merasa grogi ketika mungkin kamu em, bingung nih mau menyebutkan sesuatu atau menyebutkan apa. Atau mungkin kamu belum bisa men- merasakan atmosfer di stage kamu ketika kamu sedang melakukan MC di kampus tadi. Atau seperti apa kira-kira? Eh, Waktu awal sih berjalan dengan baik. Awal berjalan Eh, baik. tapi ya kemudian ada banyak perubahan. Gak sesuai dengan, saya kan megang teks MC-nya. Itu gak sesuai, urutan acaranya gak sesuai dengan urutan acaranya, baru mulai grogi. Oke. Atau harus. Berarti memang malah justru groginya bukan di awal ya, di pertengahan ya. Ya, Biasanya terjadi itu karena adanya distraksi. Entah itu dari teman yang kayak mungkin gangguin kita pada saat sedang fokus, atau mungkin ada yang ngode-ngode gitu. Jadinya kita ke distract, akhirnya kita tertawa atau lupa susunannya dan sebagainya. Sebenarnya hal tersebut bisa diantisipasi dengan uh, menanamkan mindset dulu nih dari awal. Oh, kita ini mau MC. Untuk sementara kita batasin dulu distraksi dari luar. Untuk sementara kita nggak menjalin komunikasi dulu sama orang di luar dari uh, yang seharusnya nih. Kayak misalkan kamu nge-MC, atau percayain satu orang aja deh untuk memberikan kamu arahan atau memberikan kamu apa namanya kode seperti itu. Nah, mungkin kalau dengan cara seperti itu kamu bisa lebih percaya diri, lebih bisa mengontrol dan juga tidak terdistract dengan situasi yang ada kayak gitu. Tapi kalau misalkan di dunia yang saya jalani ya di maksudnya presenter, kalau kita dapat distraksi kayak gitu, kalau kita bisa ini apa namanya laporan pandangan mata namanya. Jadi reporter di lapangan itu biasanya menyampaikan sesuatu itu kan secara lugas ya, maksudnya secara dar der dor gitu, maksudnya sesuai laporan pandangan mata apa yang ada di lokasi. Kayak eh, saat ini saya sedang berada di Terminal Lebak Bulus dan pemirsa di sini banyak masyarakat yang juga melakukan mudik meskipun masih dilakukan pembatasan pandemi COVID-19. Meskipun hal tersebut dibatasi, namun ternyata dari pemerintah Kota Jakarta juga sudah menambah armada bus, beberapa armada tambahan untuk menampung masyarakat yang ingin pulang kampung seperti itu. Nah, mungkin kamu bisa tuh kalau lagi jadi MC juga kan maksudnya acara penutupan apa acara turnamen ya tadi ya, itu benar. itu kan bukan acara yang formal jadi itu lebih bisa enjoy harusnya karena lebih bisa improvisasinya lebih banyak gitu daripada acara-acara formal yang memang sudah ada pakemnya kayak gitu. Kalau acara-acara yang non formal kan kadang lebih enjoy, lebih funny, lebih santai seperti itu. Bahkan distraksi dari teman kamu juga itu bisa jadi punchline kamu, bisa jadi bahan kamu untuk dibalikin gitu. Itu kan acara non formal jadi bisa dibalikin aja. Misalkan, aduh, saya grogi nih karena di sini ternyata antusias teman-teman semangatnya sangat luar biasa. Jadi saya terdis saya jadi menciut nih gara-gara teman-teman di sini semangatnya atau kayak gimana deh dengan bahasa dan juga jokes kamu. Yang penting sesuai dengan konteks acara seperti itu bisa jadi bahan juga sebenarnya. Tapi yang lebih eh, apa namanya sederhana mungkin kalau dari saya seperti tadi yang di awal slide set awal tadi ada skill dan kemampuan atau juga jam terbang. Semakin Al-Fatih mungkin sering melakukan jadi MC dan lain sebagainya, kamu juga mungkin jadi lebih terbiasa dan lebih paham. Oh ternyata hal ini bisa dijadiin ini nih bahan. Oh hal ini ternyata bisa dibalikin. Misalnya kayak kalau kita main bulu tangkis kan, ketika mereka melempar eh, bola ke kita, kita tangkis lagi tuh. Jadi ada tektokan juga ke penonton atau ke yang memberi distract kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu lah Fatih. Ya, terima kasih banyak. Irwi. Tapi kejawab ya, atau ada yang mau disanggah atau mau ditambahin? Ya, Oke, Kak. Ini mungkin selanjutnya dari Kak Fitria ya, yang udah Hmm, ini. Oke. Oke.
Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Di sini saya tuh ingin menanyakan, ini sebenarnya personal sih. Sebelumnya tuh saya sudah Oke. pernah mengikuti wawancara beasiswa. Namun Mhm. dalam beasiswanya itu dilaksanakan wawancaranya secara online. Nah, awal-awalnya itu hanya ada satu interviewer aja gitu. Namun Oke. itu awalnya saya emang udah percaya diri banget gitu terhadap jawaban-jawaban saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Udah apa ya, dari hasil latihan itu juga udah membuahkan hasil gitu. Namun di tengah-tengah itu kayak ada, bukan ada sih, di tengah-tengah itu ada interviewer lainnya tuh join gitu. Tiba-tiba join dan karena kan fokusnya online gitu ya Kak. Jadi Oke. saya sendiri fokusnya ke Zoom meetingnya gitu. Dan saya kaget kok ada interviewer lainnya, padahal harusnya cuma ada satu lagi. Hanya satu aja, tapi kok ternyata ada dua. Nah, di situ tuh saya ke distract bener, kurang lebih pertanyaan kayak peserta sebelumnya bahwa saya tuh ke distract di tengah-tengah wawancara tersebut. Yang akhirnya hasil jawaban saya di akhir-akhir itu kayak entah hilang, entah itu belibet, pokoknya nggak konsisten gitu hasil apa jawaban sama pertanyaannya itu. Nah, di sisi lain tuh saya juga selain untuk mencoba biar nggak gugup lagi atau nggak ke distract lagi sama kehadiran interviewer yang satunya ini, saya tuh di pikiran saya tuh berusaha untuk tetap fokus gitu. Tapi yang terjadi itu malah overthinking karena memberikan first impression yang nggak baik gitu. Bukan nggak baik sih, lebih ke jawaban yang belibet itu tadi gitu, Kak. Hmm. Tapi pada akhirnya kamu gimana dari beasiswa itu? Nah, Lanjutan. eh, pada akhirnya nggak lama, mungkin nggak lama dari situ tuh kayak dari diri saya sendiri tuh kurang puas gitu loh, karena jawaban yang saya mau tuh kurang bukan itu yang saya mau karena eh, ke distract itu tadi dan overthinking dan Hmm. hal lain sebagainya itu menyebabkan saya nggak maksimal juga gitu dan sejauh ini masih belum ada sih pengumumannya tapi di Oke. sini tuh pertanyaan saya tuh sebenarnya tuh selain dari distraksi tuh overthinking tuh sebenarnya Hmm. gimana kita cara biar nggak overthinking gitu loh Hmm. terkait dari hasil kesalahan kita yang sebenarnya tuh hasil dari distraksi gitu. Iya. Sebenarnya ya, Fitria, kamu jangan overthinking dulu karena kan ini belum ada hasilnya kayak gitu. Terus kamu juga tadi kan menganggap diri kamu udah memahami semuanya nih, udah menjawab dengan semaksimal mungkin dengan latihan dan kerja keras kamu. Harusnya kamu lebih percaya diri dong. Maksudnya kayak bisa, wah ini hasilnya pasti bagus nih. Yang penting kamu sesuai, menjawabnya sesuai. Kamu tetap jadi diri kamu sendiri dengan versi yang ambisi kamu dan juga kalau menurut saya seperti yang saya bilang tadi di slide-slide awal ada rasa gugup itu sering terjadi ketika kita terlalu merasa perfeksionis, terlalu merasa ada kita punya standarisasi yang memang wah saya harus 200% nih untuk menjawab. Tapi sebenarnya teman-teman kalau Fitria ini udah mengetahui apa namanya potensi yang kamu miliki, terus persiapan yang kamu udah lakukan berhari-hari bahkan berbulan-bulan mungkin dengan segala macamnya, kamu udah bisa nakar nih kira-kira kerja keras aku yang kemarin ini kira-kira eh, bisa nggak ya membuahkan hasil yang maksimal. Tapi kalau kamu udah melakukan yang terbaik dan sesuai, jangan berkecil hati atau jangan overthinking dulu dong, kan belum ada hasilnya. Tadi saya kira kamu udah ada hasilnya dan itu menjadi semacam kayak kilas balik atau trauma kamu terhadap ini. Kalau menurut saya untuk menghilangkan overthinking itu seperti memanage suasana hati ya atau mood. Setiap orang itu berbeda-beda dan sebenarnya kita sendiri yang tahu apa yang kita sukai ya, apa yang menjadi distraction kita mungkin di tempat tinggal kita atau di lingkungan kita. Ketika memang ada distraksi tersebut, ya udah dihindari aja atau diminimalisir seperti itu. Mungkin kamu untuk menghindari overthinking butuh uh, time untuk istirahat sejenak, istilahnya kalau untuk ini minggu tenang dulu gitu sebelum mendengar pengumuman agar kamu bisa terhindar dulu nih dari aduh overthinking overthinking. Tapi kalau lagi menunggu pengumuman tuh orang-orang pasti emang ini sih emang itu nggak bisa dihindarin kalau kayak gitu. Tapi kalau maksudnya overthinking pada saat sedang lakukan wawancara,
itu tadi diminimalisir mungkin di awal untuk bisa membangun nuansa hati kamu agar lebih rileks, agar lebih mood gitu dengan mungkin mendengarkan lagu-lagu favorit kamu atau mungkin sekadar untuk scrolling sejenak mungkin di sosmed ataupun juga uh, makan makanan yang kamu suka terlebih dahulu. Intinya kamu sendiri yang tahu, oh aku moodnya kayak gini nih, uh, seperti ini dengan cara ini kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau dari saya Fitri ya. Kamu jangan overthinking ya, karena kan belum ada Oke, pengumuman ya. siap-siap. Oke, terima kasih Kak sudah terjawab. Ya, selanjutnya ada lagi. Dari Kak Ahmad Afabel nih. Oke, Silakan. silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk bertanya kepada Coach Ibnu Siam. Ini terkait forum debat sih Kak. Oke. Terkadang kita dalam suatu forum debat, meskipun fokus kita hanya kepada lawan bicara untuk berargumentasi, tapi cukup terdistraksi cukup tinggi, bahkan lumayan dengan penonton sekitar gitu Kak. Jadi ada nggak poin-poin yang perlu saya sadari ataupun perlu saya pelajari agar tidak terdistraksi dengan khalayak umum tersebut gitu Kak? Itu Kak, terima kasih. Oke. Ahmad ya, pada saat sedang debat, sebenarnya ketika kita mengalami distraksi itu sama aja dengan contoh atau kegiatan komunikasi yang lainnya. Ketika orang sedang fokus menyampaikan sesuatu, kayak mungkin saya sedang menyampaikan lagi siaran nih di dalam studio yang mungkin biasanya tenang, tiba-tiba datang kru ngomel-ngomel atau kayak lagi ngobrol sama kru yang lain, akhirnya saya terdistrak. Gimana caranya agar kita bisa fokus dan tidak terfokus sama mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Sebenarnya itu tadi, kita pahami dulu poin-poin yang kita sampaikan. Kita jangan termakan dengan omongan atau juga gangguan-gangguan yang lain. Kalau saya biasa menganggap orang-orang di depan saya itu gini, kadang saya kalau ngomong di depan banyak orang, saya tuh nggak lihat matanya satu-satu, tapi kayak saya ngeliat bagian atasnya. Jadi saya lebih fokus dan kayak lagi ngomong sendiri gitu. Padahal banyak yang memperhatikan. Tapi kamu pada saat debat itu gangguannya apa yang paling kamu rasakan? Dari suara kah atau gerakan orang atau apa? Atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung kamu seperti apa? Lebih kepada suara mereka sih Kak, entah itu meskipun pujian atau tepuk tangan, itu juga sudah sangat cukup bikin terdistraksi gitu Kak. Iya ya. Kalau suara dan lain sebagainya itu memang tidak bisa dihindari. Itu kembalinya ke manajemen acara ya. Ada moderator dan lain sebagainya yang bisa melerai. Tapi kalau memang udah terjadi dan terdistract, menurut saya kamu juga harus mempersiapkan poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan. Jadi kadang tuh orang ketika sedang menyampaikan sesuatu dia lupa apa yang mau dia sampaikan karena dia terlalu mungkin menghafal materinya kayak gitu, bukan menguasai. Jadi beda ya. Kalau misalkan kita menghafal dan menguasai. Kalau kita menguasai itu, kita tahu poin-poin penting yang ingin kita sampaikan. Tapi kalau menghafal itu benar-benar kita membuat draftnya dan kita hafal. Seperti halnya pengalaman saya sebagai reporter di lapangan. Kita juga kadang terdistraksi dengan suara-suara kendaraan, ataupun juga orang-orang yang teriak, dan lain sebagainya. Atau mungkin orang yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba melambaikan tangan untuk wah masuk TV apa lain sebagainya itu sering kita lakukan mendapat distraksi seperti itu. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa meminimalisir rasa gugup dan juga kehilangan fokus itu ya kembali ke topik utamanya gitu. Biasa kalau makanya kadang presenter itu kalau lagi live report kadang pegang handphone ya. Karena di situ ada beberapa poin-poin penting yang memang ini nggak boleh sampai kelewat. Ini menjadi kunci utama saya untuk bisa menyampaikan informasi kayak gitu. Mungkin kalau orang debat juga kan kadang punya catatan-catatan khusus ya, yang mau disampaikan dan lain sebagainya itu kamu bisa catat poin penting yang mungkin ini poin yang harus saya sampaikan nih. Jangan sampai ketika nanti ada distraksi saya kehilangan fokus untuk menyampaikan ini. Jadi kamu harus tulis poin pentingnya apa. Poin penting tuh bisa berupa satu kalimat atau satu kata aja atau beberapa kata. Jadi kata kuncinya ini yang mau saya sampaikan. Di kepala kamu udah gambar terjabar dari kata-kata itu.
oh ini yang mau saya sampaikan, oh ini yang mau saya sampaikan. Jadi ketika kamu terdistract dan lupa, aduh mau ngomong apa nih, lihat catatan sedikit kayak gitu. Itu kan nggak apa-apa kan kalau kayak gitu di dalam forum debat. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Itu Mungkin sederhananya sih cukup kalau dari saya. Menjawab nggak tuh, Ahmad? menjawab kok, Kak, menjawab. Cukup memberi bantuan lah, Kak. Terima kasih ya, Kak, Coach. Oke, semangat. Oke, Kak. Mungkin kita geser sedikit ya ke Hmm, kolom chat dulu. Ini ada dua pertanyaan. oke. Boleh ini yang pertama tuh, bagaimana dari Kak Fafirullah Ibad? Bagaimana sih cara memaksimalkan waktu 1 menit pertama dalam public speaking di depan umum agar terus diperhatikan hingga akhir? Oke, mungkin boleh dijawab dulu aja, Kak. Yang oke, bagaimana cara? Oh ini, Iya. Fafirullah Ibad. Bagaimana cara memaksimalkan 1 menit pertama agar diperhatikan hingga akhir? Eh, Sebenarnya bagaimana cara diperhatikan itu mungkin maksudnya pembuka ya, pembuka apa namanya presentasi ya yang dimaksudkan di situ. Karena kan maksudnya gini, kalau misalkan orang mau memperhatikan sampai akhir itu kan ada beberapa indikator ya yang menyebabkan orang mau dengar sampai akhir. Karena emang dia uh, relate atau dia emang pengen dapat materi ini atau uh, karena keterpaksaan gitu. Kadang kalau di kampus-kampus itu kan dosen kayak, kamu ikut ini ya seminar ini. Sebenarnya kita nggak pengen ikut ini, tapi dipaksa dosen kayak gitu. Nah, ini mungkin maksudnya gimana cara 1 menit pertama tuh bisa menarik, akhirnya orang mau dengar kita. Sebenarnya, sebenarnya ini sama kayak gini teman-teman. Sekarang kan eranya banjir informasi dan konten ya. Banyak banget konten berseliweran di TikTok, di Instagram, Reels dan lain sebagainya. Gimana caranya agar kalau di konten itu ada namanya hook ya. Jadi itu adalah 3 detik pertama yang menarik perhatian atau attention orang ke kita. Gimana caranya agar orang tetap stay untuk nonton konten kita sampai selesai dan akhirnya orang berikutnya juga nonton, orang berikutnya nonton. Akhirnya konten itu bisa FYP dan banyak tonton orang seperti itu. Kalau di dalam uh, case yang seperti itu, 3 detik pertamanya itu kadang menyampaikan poin penting dari rangkuman videonya kayak gitu. Atau kayak clickbait seperti itu. Misalkan baru-baru ini saya juga beberapa ada konten di Instagram saya tentang salah satu UMKM ya, salah satu street food yang ada di kota saya. Itu saya nggak nyangka kalau konten itu bakalan cukup banyak yang nonton kayak gitu. Saya di situ ngasih apa namanya hooknya itu adalah eh, Japanese Shuffle Pancake 10 ribuan di Kendari kayak gitu. Karena di Kendari kan masih jarang ya Japanese Shuffle Pancake. Jadi ketika orang Japanese Shuffle Pancake wah kayaknya bagus nih dan kayaknya seru nih. Terus cuma 10 ribuan kayak gitu. Itu namanya hook. Nah, tapi kalau dalam topiknya itu adalah sebuah public speaking, eh memaksimalkan 1 menit pertama itu, kalau saya tadi mancingnya lewat ini sih, breaking news tadi ya. Kalau dari materi saya malam hari ini, yang tentang komunikasi dan juga teknologi hari ini, bahwa ternyata teknologi itu memiliki eh, apa namanya pengaruh terhadap komunikasi seseorang, apalagi generasi muda saat ini yang memang sangat dekat sekali dengan media sosial ataupun teknologi seperti itu. Dan em, kalian bisa memperhatikan sampai detik ini juga mungkin itu adalah impact dari semuanya dan juga karena memang kalian butuh informasi ini. Bagaimana Pak Firullah, kira-kira terjawab nggak? Baik Kak, Coach izin menambahkan sedikit. Jadi Oke, boleh. lebih ke terkadang ketika kita mendengarkan sebuah narasumber itu di 1 menit pertama itu terkadang kita wah menarik ya, kayaknya ini yang akan dibawa nanti sampai seterusnya. Jadi ya mungkin tadi sedikit dijelaskan oleh Coach sudah bahwasanya seperti di konten itu harus gimana. Nah mungkin ketika kita menjadi narasumber itu bagaimana sih caranya agar Oke.
menyampaikan lebih, wah ini nanti menarik bagi Hmm. audiensnya gitu. Mungkin seperti itu. Hmm. Oke, terima kasih Coach. Biasanya, oke, biasanya saya kalau di offline, kalau saya bawain materi offline itu biasanya ada ice breaking. Jadi kita bisa berdiri dulu semuanya untuk membangun suasana. Biasanya kan kalau di dalam sebuah forum yang offline itu kadang orang boring ya. Kayak ketika kita melakukan apa ice breaking dan lain sebagainya itu mereka bakalan lebih fokus dan lebih tertarik. Terus gimana caranya kita untuk bisa menarik perhatian dari 1 menit pertama? Kita membuat hook juga seperti yang ada di konten itu sendiri ya. Kalau di konten itu kan seperti kayak clickbait seperti itu. Nah, mungkin kalau di uh, forum public speaking, kamu bisa membuka dulu dari masalah materi yang kamu sampaikan ini masalahnya apa. Terus kamu bisa uh, kayak gini, misalkan saya membawa pengalaman saya sebagai presenter ya. Saya kemarin habis syuting tentang urbanisasi, sisi lain dari urbanisasi di Kota Kendari. Nah, em, pemirsa, urbanisasi ini adalah sebuah eh, fenomena yang tidak bisa dihindari. Menurut data, sekian persen orang di Kendari sudah sangat meningkat dan em, alasannya klasik untuk mencari pekerjaan, untuk mencari hiburan, dan untuk lebih dekat dengan koneksi dan fasilitas. Kasih hooknya kayak misalkan dan untuk mengetahui bagaimana dampak urbanisasi di Kota Kendari atau sisi lain dampak urbanisasi, eh, saksikan terus, mari ikuti saya. Maksudnya kayak gitu. Jadi kayak ada hooknya sesuai dengan materi yang ingin kamu sampaikan. Misalkan kamu dalam konteks apa namanya presentasi di kelas, kamu bisa mungkin menjabarkan dulu sedikit tentang masalah atau isu yang lagi dibahas nih di materi kamu. Terus kamu kaitkan dengan mungkin yang memang lagi relate di daerah kamu atau di kampus kamu, nah itu pasti orang akan lebih attention lagi, menarik perhatiannya. Kalau saya juga misalkan saya kaitkan uh, dengan hal-hal yang memang lagi trending kayak gitu. Nah, kalau konteksnya acara fun mungkin akan lebih gampang ya, seperti kasusnya tadi yang bawain apa namanya MC sepak bola tadi, turnamen tadi itu bakalan lebih gampang gitu untuk mendapatkan punchline. Tapi kalau formal, mungkin dari saya itu sih, kayak kamu bisa mengaitkan isu yang lagi trending di awal. Jadi presentasi kamu bukan diawali dengan perkenalan, perkenalkan nama saya ini, saya akan membawakan materi ini, tapi kayak langsung ini membawakan. Teman-teman tahu tidak, di kota Kendari saat ini mendapatkan piala di Pura, tapi sampah masih berserakan di mana-mana. Kira-kira apa penyebabnya? Kamu bisa lah kira-kira meramu atau membuat hook kamu, tapi di versi eh, public speaking atau presentasi yang kamu akan lakukan. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Kayaknya sekarang banyak deh opening-opening apa namanya public speaking, kayak misalkan presentasi ataupun membawakan materi, itu tuh ada kayak punchline-punchline atau pancingannya nih, biar orang suka sama kita. Tapi itu juga mungkin akan berpengaruh sama materi yang akan jalan nanti di hari tanggal 20 atau 21 atau 22 nanti ya, yang tentang personal branding. Karena itu juga akan berkaitan erat dengan attention seseorang. Karena kalau misalkan personal branding orang ini udah terbangun, atau oh, orang udah tahu nih dia sebagai ini, atau kayak oh ini orang seru nih cara bicaranya, atau eh, lucu nih, jadi itu juga akan menarik attention seseorang untuk tetap bertahan kayak gitu. Baik, Coach, terima kasih. Jadi memang terkadang, semisal memang Hmm? kata Coach tadi kan barangkali keterpaksaan datang pada forum, tapi ternyata memang ketika narasumber membawakannya enak di 1 menit pertama, mungkin keterpaksaan itu bisa menjadi hal yang oh ini menarik, akan saya perhatikan sampai akhir, mungkin gitu. Terima kasih, Coach. Iya, Jawabannya benar. sudah sangat memuaskan. Iya, mungkin juga bener case-nya kayak misalkan kita lagi nonton film ya. Saya pernah beberapa kali kayak diajak nonton film sama teman saya. Saya sebenarnya nggak pengen nonton film ini, tapi ketika saya nonton di menit pertama tiba-tiba ada isu ataupun juga konflik yang terjadi, loh kok kayaknya seru, kayaknya menarik. Atau mungkin nonton series deh yang kayak baru episode 1, awalnya kayak nggak ada gambaran mau suka, kok keterusan episode 2, 3, 4 sampai season-season berikutnya juga kita nonton kayak gitu. Oke, makasih. Selanjutnya,
Mungkin ini Kak, pertanyaan terakhir. Masih sanggup nggak ya, Oke. Coach Boleh, Ibnu? boleh, boleh. 2 pertanyaan lagi boleh deh. Boleh, boleh. Ini mungkin dari Ya. komen ya satu lagi. Hmm. Sebelum ke yang selanjutnya. Ini lumayan agak panjang ya pertanyaannya. Oke. Permisi Kak, izin bertanya. Di event public speaking, terkadang ada saat di mana saya merasa blank ketika diberikan pertanyaan atau butuh Hmm. banyak time. Untuk memastikan jawaban yang saya berikan tidak terkesan rush atau kurang komprehensif, jadi Hmm. aku ingin bertanya berdasarkan pengalaman kakak, apa metode yang kakak pakai dalam menghadapi kondisi seperti ini? Hmm. Serta jika ada saat di mana kakak diberikan pertanyaan yang out of depth atau masih Hmm. belum sepenuhnya dikuasai, Hmm. apa cara yang kakak gunakan agar tetap terkesan insightful, tetapi tetap jujur dengan keterbatasan pengetahuan? Hmm. Terima kasih sebelumnya, Kak. Wah, panjang banget. Intinya ini adalah ketika kita ditanya tapi kita nggak bisa jawab, terus gimana sih cara jawabnya biar kita tetap terlihat tahu, tapi sebenarnya kita nggak bisa jawab gitu kan. Caranya itu saya juga sebenarnya pernah ya waktu itu isi uh, seminar tentang di Fakultas Teknik, waktu itu jurusan elektro. Hari itu peringatan hari apa ya waktu itu? Pokoknya yang berkaitan tentang listrik dan lain sebagainya. Tapi saya kaitkan dengan jurnalisme saat itu. Waktu itu pas lagi gencar-gencarnya pembangunan IKN ya waktu itu. Terus tiba-tiba ada yang nanya. Terus nanyanya yang kayak lebih kompleks gitu, yang out of the topic ya. Jadi kayak dia nanya, terus gimana Kak, kakak sebagai eh, media pemersatu bangsa, maksudnya media pemerintah. Oh ya, saya di TVRI ya. Jadi TVRI kan ini adalah di bawah pemerintah. Terus gimana sih Kak, kakak jadi kakak sebagai jurnalis itu eh, patuh sama pemerintah atau menjadi jurnalis yang menggunakan hati nurani? Nah, ini kan agak berat ya menjawab pertanyaannya karena kalau sampai kita salah jawab, taruhannya kredibilitas kita di instansi karena instansi kita di bawah pemerintahan. Tapi di sisi lain, sebagai jurnalis itu kan kita harus independen dan tidak berpihak oleh pemerintah dan lain sebagainya. Nah, jadi saya jawab sesuai dengan apa yang harusnya saya jawab dan sebisa mungkin saya tidak menjatuhkan instansi saya kayak gitu. Jadi waktu itu saya jawab, uh, saya sebagai jurnalis memang saya sangat prihatin dengan apa namanya dengan kebijakan ini. Maksud saya juga sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan ini. Tapi setelah saya pikirkan, setelah saya riset dan melihat fakta di lapangan, ternyata pemerintah melakukan kebijakan ini sudah melalui beberapa uh, kajian dan lain sebagainya. Dan pastinya juga memang di setiap kebijakan itu akan ada uh, minus dan plusnya. Jadi kita lihat nih, lebih banyak minusnya atau plusnya kayak gitu. Saya jawab semampu dan sebisa saya sesuai riset. Intinya kita tuh sebenarnya kalau public speaking, jurnalis itu memang by data, teman-teman. Jadi kalau udah ada datanya kayak gini, ya udah kita kasih aja, kita sampaikan datanya kayak gini dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan masih belum terjawab, saya biasanya juga malah open diskusi kayak kalau belum terjawab nanti kamu boleh tanya lagi deh di DM Instagram supaya bisa kita diskusikan kembali kira-kira apa ya sebenarnya jawaban yang tepat. Tapi sejauh ini jawabannya cukup terjawab sih seperti itu. Teknik yang saya pakai itu tadi by data. Apalagi sekarang kan kalau emang udah punya apa namanya tab, apalagi ada AI sekarang yang udah membantu banget kita untuk bisa dapat informasi lebih cepat dan lebih uh, to the point seperti itu. Ini kadang terjadi juga sepengalaman saya kalau lagi dialog online, maksudnya dialog on air sama narasumber yang saya baru ketemu. Kayak misalkan waktu itu sama eh, dokter waktu itu acara di TVRI. Nah, saya nggak ini apa namanya, saya nggak terlalu paham nih tentang ada beberapa istilah. Saya cepat-cepat tuh buka tab untuk cari istilah tersebut. Nah, akhirnya saya tahu dan saya bisa menjawab dan juga memberikan lagi pertanyaan. Tapi kalau lagi konteksnya apa namanya interviewer, kayaknya kita nggak bisa pegang handphone ya. Jadi harus benar-benar dikuasai banget sesuai dengan topiknya. Kayak gitu sih kurang lebih. Haya.
Ada nggak di sini orangnya? Gimana Haya, terjawab nggak? Iya Kak. Iya, iya Coach. Eh, terima kasih. Terjawab Kak. Oke. Oke, Oke, selanjutnya. ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Ira Sofia. Boleh nih, udah raise hand ya dari tadi. Boleh Kak Ira? Apa suara saya terdengar? Oke, terdengar. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Oh ya, nama saya Ira. Eh, saya ini mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Indonesia dan maaf Kak, nervous sedikit. Oke, jadi saya ini punya kebiasaan buruk Kak. Kalau misalkan dengan orang-orang terdekat, itu saya tipikal orang yang sebenarnya suka ngomong, tapi di beberapa situasi tertentu. Contohnya, kalau misalkan saya lagi berhadapan dengan orang baru, saya ini cenderung jadi pembicara yang terburu-buru begitu. Jadi saya ini merasa bahwa waktu yang saya punya untuk berbicara itu tidak banyak. Sedangkan otak dan mulut saya itu tidak sinkron gitu. Jadi apa yang ada di kepala dan apa yang disampaikan itu seringkali berbeda begitu. Nah, kalau untuk masalah seperti ini ya Kak, nah, apakah ada eh, kayak semacam metode atau hal yang bisa saya lakukan supaya saya ini bisa sedikit calm down gitu, supaya mengurangi rasa gugup dan juga eh, bisa tetap melanjutkan perbincangan itu tanpa jadi awkward gitu sama orang-orang di sekitarnya. Nah, begitu Kak. Oke, berarti ini Ira, kamu dalam case-nya adalah communication with stranger ya. Jadi kayak kamu ketemu sama orang asing, tapi kamu kadang ngeblank atau mungkin terburu-buru Iya. untuk menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Sebenarnya eh, tunggu dulu, ini konteksnya kamu menjadi orang yang dihampiri oleh orang asing itu atau kamu yang menghampiri dia? Lebih ke kalau misalkan kita lagi ada di dalam suatu obrolan, misalkan di kelas atau satu meja ada beberapa orang gitu, dan saya nih enggak terbiasa dengan situasinya gitu. Oke, berarti kamu ini dulu. Misal- Lanjut, lanjut, silakan. Iya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, jadi pas saya dikasih kesempatan untuk bicara, saya ini merasa bahwa waktu yang saya punya ini nggak banyak. Jadi banyak yang mau saya sampaikan, tapi karena kepala dan juga mulut saya ini nggak sinkron, jadi kayak tercekat di lidah aja gitu Kak. Jadi susah untuk disampaikan. Nah, itu kadang saya ngerasa awkward sendiri kalau gitu. Takutnya jadi ke orang lain mereka merasakan hal yang sama juga. Nah, kalau misalkan untuk itu apakah ada solusi supaya saya nih bisa mencairkan suasana dan melanjutkan obrolan tanpa bikin yang lain ikutan awkward gitu Kak. Oke, sebenarnya ya setiap manusia itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda tuh. Ada yang introvert, ada yang extrovert, dan sebenarnya kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk extrovert ketika kita mungkin sedang berada di suatu lingkungan. Nah, tapi kalau hanya untuk sekedar menanggapi atau untuk menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan, sebenarnya nggak ada masalah aja. Yang penting kamu paham aja topiknya ini teman-teman kamu lagi ngobrolin apa, kamu paham tentang yang sedang diobrolin. Terus kalau kamu menyampaikan pendapat, sebenarnya nggak apa-apa, nggak salah. Dan kamu juga nggak perlu takut untuk menyampaikan hal tersebut. Mungkin kamu takut karena sebagian besar orang di situ orang baru ya, seperti itu. Mungkin yang metode yang bisa kamu lakukan, kamu memahami dulu nih stage-nya. Seperti yang saya awal tadi, ada observasi, ada persiapan. Kamu observasi dulu nih sebelum kamu ngomong. Di dalam circle itu, orang-orangnya seperti apa nih karakternya. Terus mungkin ada jokes yang mereka sampaikan, atau mungkin pembahasan yang sedang dibicarakan, kamu paham sedikit, atau kamu paham banyak, itu lebih bagus. Ya udah, kamu ikut nimbrung aja, atau kamu ikut menanggapi. Oh iya ya, ternyata seperti itu ya, tapi yang saya lihat kemarin kayak gini emang nggak ini. Nah, kayak gitu. Mungkin itu akan lebih menarik perhatian orang untuk melihat kamu ketika kamu bisa menanggapi sesuatu itu dan memberikan tanggapan. Nah, misalkan nanti kamu menyampaikan fakta baru nih dari pembahasan yang sedang dibicarakan.
mereka juga pasti akan lebih interest dan tertarik untuk menanyai kamu. Kayak misalkan, oh bener ya, Ira, kamu kemarin lihat di mana? Kamu tahu dari mana? Kayak gitu. Misalkan kamu bilang, saya tadi dapat di ini, nih, dapat di TikTok. Malah kadang ya saya kalau di circle teman-teman saya, kadang kalau misalkan ada istilah baru atau mungkin sesuatu yang lagi kita bahas, terus kita berdebat nih dalam satu ini. Eh, berdebat karena nggak kayak gitu, ini yang bener kayak gini. Kita akhirnya buka Google, terus kita cari, kita lihat sama-sama, oh ternyata yang bener ini tuh kan, bener. Kayak gitu. Kadang saya kayak gitu sama teman-teman. Jadi kayak banyak hal-hal yang sebenarnya eh, bisa dibicarain tapi jadi perdebatan. Dan kadang kita merasa kita tuh sebenarnya benar untuk pembahasan ini, tapi orang yang tidak benar itu lebih banyak dari kita. Akhirnya kita yang merasa eh, apa seperti kayak canggung dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ira gimana? Kejawab nggak? Eh, masih ada yang bingung, Kak. Nah, kalau Oke. misalkan Hmm? ya untuk tadi Kakak jelaskan, itu Hmm. kan lebih ke gimana caranya kita untuk melanjutkan obrolan nih sama Hmm. teman-teman. Oke. Kalau untuk diri saya sendiri nih, Hmm. misalkan ini kan orangnya gugupan ya. Nah, Oke. ada nggak metode yang misalkan secara sains atau apa gitu, supaya sayanya tuh lebih tenang dan jadinya nggak takut sama situasi tersebut gitu. Kamu paham nggak maksudnya dalam situasi tersebut yang bikin kamu takut itu apa? Kamu tahu nggak? Maksudnya bisa diterka nggak? Oh, saya takut ini nih. Atau hanya karena rasa gugup aja yang datang di diri kamu? Gugup aja karena kadang saya tuh sebenarnya saya tuh punya sesuatu untuk disampaikan. Bukan Mm-mm. tipikal ngeblank banget. Tapi dikarenakan si rasa gugup itu jadi ketahan gitu, Kak. Jadi Mm-mm. waktu untuk saya menjelaskan itu kayak agak sedikit terjeda untuk selanjutnya saya bicara gitu loh, Kak. Jadi agak tercekat gitu. Hmm. Berarti kamu memiliki ketidakberanian yang cukup ini ya, besar ya, maksudnya untuk menyampaikan suatu pendapat eh, atau gagasan yang kamu sebenarnya punya dan kamu tahu kayak gitu. Sebenarnya eh, saya juga pernah sih pada saat masih sekolah dulu ada di tahap seperti itu ya. Kadang kalau saya sendiri, saya takut untuk menyampaikan itu. Kadang takutnya tuh ini, misalkan ya kita udah mau jam istirahat nih, terus ada guru yang eh, masih ada pertanyaan kayak gitu, terus kita tiba-tiba nanya. Nah itu kan jadi kayak nggak disukain nggak sama teman-teman di kelas, kayak, ih apaan sih nanya, kita udah mau istirahat. Kayak gitu kalau saya sebenarnya. Mungkin kalau Ira, secara sains saya juga belum pernah em, tahu ya, atau belum pernah menerapkan bagaimana cara menghilangkan rasa gugup. Tapi kalau di zaman sekarang sebenarnya udah ada yang kayak fisioterapi, hipnoterapi, sorry, hipnoterapi yang bisa membantu kita untuk menghilangkan mungkin ada trauma tersendiri atau rasa hal yang ingin kita hilangkan. Itu cukup berpengaruh juga sih eh, di beberapa orang yang saya kenal dan menceritakan itu ke saya. Tapi kalau case-nya udah lagi di kelas atau di kampus dan kamu takut untuk menyampaikan, selagi kamu merasa bahwa itu adalah informasi yang valid dan benar, kamu nggak perlu takut kayak gitu untuk menyampaikan informasi itu. Yang penting kamu udah cross check dulu nih datanya benar apa enggak yang mau kamu sampaikan. Jangan sampai kamu menyampaikan data yang tidak benar atau bukan fakta seperti itu. Makanya kadang juga saya kalau sedang ada di pembahasan yang sensitif, maksudnya dalam artian sensitif itu jangan sampai pembahasan ini bisa menyinggung berbagai pihak atau bisa menjatuhkan beberapa oknum. Saya cross check dulu nih. Misalkan secara sederhana kayak gini deh, case di dalam sebuah circle tuh biasanya kan uh, si A nih membicarakan si B. Nah, kamu posisinya ada di tengah-tengah si A dan si B. Terus kamu sebagai orang yang ada di tengah-tengah, kamu tidak boleh terpengaruh oleh si A ataupun si B, walaupun si A mungkin teman dekat kamu dan si B kamu nggak terlalu dekat sama dia, tapi kamu harus jadi penengah yang mendengarkan kedua informasi ini. Jadi kayak kamu mendengarkan dulu dua informasi ini dan kamu pasti bisa menyimpulkan kira-kira siapa sih yang salah, kira-kira siapa sih yang sebenarnya
eh, kesalahannya dari di mana kayak gitu. Jadi ketika kamu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan problem antara dua teman kamu, kamu bisa mengemukakan pendapat. Kayaknya kamu deh yang salah karena dia kayak gini. Kayaknya kamu ini deh. Intinya kalau dari saya sebenarnya selagi kamu punya data yang benar, fakta yang sesuai, kamu nggak perlu takut karena eh, itu nggak akan jadi sebuah kesalahan kayak gitu di dalam diri kamu. Kalau misalkan kamu menyampaikan hal itu, kayak gitu, Ira. Oke. Oke, terima Gimana? kasih Kak. Sudah Gimana, cukup. Ira? Sudah cukup Kak, terima kasih. Oke. Oke, eh, udah cukup ya. Udah banyak juga ini tadi yang nanya. Hmm. Oke, terima kasih banyak atas diskusi yang sangat luar biasa ya. Daging banget nih, Coach. Kini tibalah kita pada sesi dokumentasi ya. Dan sebelum itu, em, saya izin mengingatkan kembali teman-teman yang belum presensi, boleh diisi dulu ya presensinya. Nah, teman-teman juga, ini karena kita akan dokumentasi, boleh tolong dinyalakan juga ya kameranya. Diusahakan ya kalau memungkinkan gitu. Karena kapan lagi nih kita bisa foto bareng sama Yang on coach cam, yang yang sangat on cam ahli. kita doakan bisa lolos ke wawancara beasiswa unggulan. Amin, amin. Jadi Nah, award di itu dia. BO. Nah, Oke, di sini kayaknya ada muka-muka yang rajin banget nih ikut event. Ada Kayaknya tadi, Yusuf, kayaknya tadi yang Rizwan. udah banyak tanya nih bisa dipertimbangkan lagi, Kak. Iya betul. boleh nih Nanti kita nanti ditandain kita ya. nanti kita kasih rekomendasi ya yang aktif Iya, betul. aktif ikut event. Oke, satu, dua, tiga. Senyum optimisnya menghadapi beasiswa unggulan nih yang bentar lagi bakal dibuka. Satu, dua, tiga. Oke, silakan Farel. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung kegiatan. Semoga ilmu yang telah disampaikan malam ini dapat menjadi bekal dalam mempersiapkan interview beasiswa maupun berbagai kesempatan penting lainnya. Nah, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Coach Wahyu Ibnu Siam atas ilmu, pengalaman, serta inspirasi yang telah dibagikan. Nah, terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias. Kami mengingatkan kembali bahwa Fabu Special Workshop dipersembahkan oleh komunitas Forum Awardee Beasiswa Unggulan dan didukung oleh cemerlang.com. Sebagai bentuk komitmen menghadirkan program edukasi dan pelatihan keterampilan bagi peserta, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum menuju Indonesia Emas 2045 yang unggul dan berdaya saing di era digital. Jangan lupa juga untuk mengikuti rangkaian workshop berikutnya, agar persiapan beasiswa unggulan semakin matang. Akhir kata, saya selaku Master of Ceremony memohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan Fabu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.